Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shlih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahfaz wa ayyidna nahdata al-watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, para asatiz wal ustazat yang sama-sama kita muliakan, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, ya, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anakku sekalian, siswa-siswi, pelajar aliyah Nahdlatul Ulama Baru Tumbuh, yang sangat saya banggakan, juga mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, dengan nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan dan sebagainya. Bahkan salah satu nikmat pada hari ini adalah kita dapat berkumpul di sini, silaturahmi, dengan merayakan, ya, Hari Guru Nasional tahun 2021. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian selawat dan salam kita aturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah guru kita yang paling agung, ya, maha guru dari seluruh alam semesta. Mudah-mudahan dengan selawat-selawat ini kita menjadi umat yang berhak mendapatkan syafaat baginda nanti pada hari kemudian, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para asatiz wal ustazat, anak-anakku sekalian yang berbahagia, tidak panjang juga saya akan sampaikan bahwa manusia yang selamat ada dua. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah murid. Selain itu celaka, ya. Orang yang selamat di akhirat ada dua. Yang pertama guru, yang kedua murid. Selain itu celaka. Maka kita harus menjadi keduanya. Ketika kita punya ilmu, kita harus ajarkan, dan otomatis kita menjadi guru. Dan kalau kita tidak tahu sesuatu, maka hendaklah kita bertanya, maka otomatis kita menjadi murid. Maka kita menjadi kedua-dua tadi, dan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kenapa Nabi Adam, ya, menjadi khalifah di muka bumi? Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Karena Nabi Adam adalah guru. Beliau diberikan ilmu pengetahuan yang cukup sehingga beliau menjadi guru. Di dalam surah Al-Baqarah yang banyak kalian hafal, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, firman Allah, aku akan menjadikan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi, yang mengatur alam. Apa kata malaikat? Masa engkau menjadikan sesuatu makhluk yang nanti dia akan berperang, menumpahkan darah dan lain sebagainya? Cukuplah kami yang menjadi khalifah, kami yang bertasbih memujimu setiap hari dan seterusnya. Apa firman Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Kamu tidak tahu apa yang aku rencanakan untuk masa depan dunia ini. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam, kemudian diajarkan ilmu. Maka Nabi Adam dia lebih mulia itu karena ilmunya.
wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Nabi Adam diajarkan berbagai macam disiplin ilmu. Summa aradahum 'alal malaikah. Setelah Nabi Adam begitu dia menjadi orang yang alim, diadu dia dengan malaikat. Ya. Silakan kamu tampilkan pengetahuanmu kepada malaikat. Maka Nabi Adam menyebutkan asma-asma tadi, menyebut nama-nama benda dan lain sebagainya. Ketika disuruh malaikat untuk menyebutkan itu, dia tidak mampu. Apa katanya? Ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami tidak tahu kecuali entah apa saja yang telah Engkau ajarkan kepada kami, selebihnya kami tidak tahu. Maka disuruhlah para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan murid kepada gurunya. Maka seluruh malaikat itu bersujud, tapi tidak sujud seperti sujud dalam sholat, tapi penghormatan murid kepada guru. Seluruhnya bersujud, kecuali satu orang di antara mereka yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, namanya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Azazil. Dia adalah sekelompok dari kerumunan malaikat yang banyak. Bahkan dia menduduki posisi lebih tinggi dari malaikat saat itu, karena zikirnya lebih tinggi, ilmunya lebih banyak dibanding malaikat-malaikat yang lain. Tapi ketika mereka disuruh sujud kepada Adam sebagai gurunya, dia tidak mau. Ya, wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, tidak mau hormat kepada guru. Maka karena kesombongannya itulah Allah memberikan dia satu gelar, yaitu iblis. Siapa nama aslinya? Azazil. Karena kesombongannya yang tidak mau hormat kepada gurunya, maka dia diberi nama iblis. Maka siapapun yang tidak hormat kepada gurunya, dulu, sekarang, dan nanti, mereka itu ada percikan-percikan api iblis pada dirinya. Ya. Maka kita harus hati-hati menjadi murid. Kita harus taat kepada guru, hormat kepada guru, taati tata tertib dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka di dalam jiwamu ada percikan-percikan api iblis, dan kamu akan terusir, terkutuk, ya, dari kalangan orang-orang yang mulia itu. Anak-anakku sekalian, setelah Nabi Adam diutus menjadi nabi, maka belakangan itu muncul manusia-manusia yang berilmu tinggi. Nabi Idris termasuk orang yang berilmu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan yang paling kritis di antara nabi-nabi yang banyak adalah Nabi Musa alaihissalam. Pintar dan kritis orangnya. Ketika dia berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, dilarang bertanya pun dia bertanya juga. Ya. Kamu jangan bertanya kalau aku melakukan sesuatu, tapi beliau bertanya juga. Tapi bukan pembangkang namanya, karena beliau keingintahuannya terhadap satu ilmu. Sampai-sampai nanti dikisahkan di akhirat nanti, ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, apa kata Nabi Musa? Oh, ini nenek moyang kita, bapak kita dulu yang membuat kita terusir dari surga. Kritis enggak itu? Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, oh ini Adam ya yang membuat kita keluar dari surga. Apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Oh ini Musa ya yang katanya bisa berbicara dengan Allah tapi tidak paham takdir. Jadi Nabi lawan Nabi, oh oke. Nabi Adam itu orangnya paling alim juga. Kemudian muncul Nabi akhir zaman yang paling alim lagi. Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau paling alim? Karena seluruh kitab-kitab sebelumnya
Taurat, Injil, Zabur, seluruh suhuf-suhuf yang sebelumnya kumpul dalam Al-Quran, dan isi Al-Quran itu ada dalam otaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah maha guru dari manusia pertama sampai yang terakhir. Anak-anakku sekalian, maka menjadi guru adalah sesuatu yang sangat mulia. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, perbandingannya seperti kerikil-kerikil di sungai dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Dari segi warna saja sudah jauh beda. Kerikil hitam diinjak-injak ada di sungai, tapi bintang gemintang yang bertaburan di angkasa raya, itulah perumpamaan orang-orang yang berilmu. Maka kalian akan pilih saja mau jadi bintang atau jadi kerikil. Kalau mau jadi bintang, jadilah dua, guru atau murid. Ya. Yang kedua, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al ulama'u ummati ka'ambiya ibani Israel. Ulama-ulama dari kalangan umatku, dia selepel dengan nabi-nabi Bani Israel. Semua Nabi Bani Israel, mulai dari Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Zulkifli, dan semuanya, mereka itu adalah Nabi-Nabi Bani Israel. Umat Nabi Muhammad tidak perlu minta menjadi Nabi, cukup dia menjadi ulama. Nabi mengatakan, ulama umatku dia selepel dengan Nabi-Nabi. Maka kalau kita ingin menjadi nabi-nabi selain Nabi Muhammad, maka jadilah orang-orang yang berilmu. Untuk itu rajinlah belajar. Kemudian kita yang sudah menjadi guru, rajin-rajinlah mengajar. Tapi jangan tidak belajar. Guru dia harus rajin belajar, murid juga rajin belajar. Bahkan dikatakan guru harus lebih banyak belajar. Tapi kenapa guru tidak belajar? Karena kalian ini tidak ada yang kritis sama gurunya. Coba tanya-tanya saja gurunya sampai dia kalang kabut, pasti dia belajar. Tapi kalian diam, diajar itu diam saja. Makanya guru tidak perlu belajar, ilmunya sudah banyak, sebanyak itu sudah tidak habis diajarkan. Kecuali kalau ada yang protes kayak Nabi Musa itu, kok begini, kok begitu, dia potong anak orang, kok dipotong? Katanya kan aku sudah bilang sama kamu jangan tanya. Tapi kok kenapa dipotong? Tapi tidak ada yang tanya kalau alia-alia ini. Kita ingin ada siswa-siswa kita yang agak kritis-kritis sedikit, biar guru-gurunya lebih rajin belajar. Ya. Tapi jangan sombong, karena kalau sombong maka dia menjadi orang yang terusir dari surga seperti Azazil tadi. Hanya disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, bahkan dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Kenapa kamu bilang lebih baik? Adam dibuat dari tanah, aku dibuat dari api. Mana lebih baik, api apa tanah? Air. Mana lebih baik, tanah apa api? Sebenarnya sama-sama ya, tapi bukan persoalannya baik atau lebih baik. Kalau tidak ada api, tidak bisa kita masak nasi. Kalau ada ambon, tidak bisa kita masak ambon. Tapi kalau tidak ada tanah, di mana nanam padi? Di mana nanam ubi? Sama-sama. Tapi bukan persoalannya saya dari api lalu lebih baik atau saya dari tanah lalu lebih baik. Yang menjadi persoalannya, murid itu wajib hormat kepada gurunya supaya dia mendapatkan keberkahan. Seperti yang disampaikan oleh Waka Kisjuan tadi, kita tidak menuntut kalian untuk menjadi pintar, menjadi berilmu tinggi. Yang diutamakan itu adalah kalian menjadi murid-murid yang berakhlak kepada gurunya. Karena itulah sumber keberkahan. Ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu ibarat air, kata Nabi Isa alaihissalam. Di air itu dia tidak bisa naik. Kalau dia jalan tidak bisa naik, mengalir tidak bisa naik kecuali disedot oleh mesin. Kalau sendiri tidak bisa naik. Dia harus berjalan ke dataran yang rendah. Maka kalau ilmu seperti air, dia akan mengalir kepada otak-otak yang berjiwa tawaddu, bukan takabur. Ya. Rendah diri, tapi bukan merendah-rendah.
ya, sopan maksudnya, sopan. Maka sekali lagi murid-muridku, ya, anak-anakku sekalian, murid-murid siswa-siswi Alia, jadilah murid yang baik. Kemudian ibu bapak para asatiz, jadilah guru yang toladan. Karena salah satu visi misi kita adalah mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah, beriman, bertakwa, itu masuk menjadi anak yang berilmu, berprestasi, mandiri. Itu nanti akan kita akan ambil, ya, akan kita capai melalui misi-misi yang sudah kita persiapkan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh asatiz wal ustazat yang ada di MANW Borobudur dan di lingkungan Pondok Pesantren Darul Iman wa Taqwa, dan seluruh guru-guru yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan para guru-guru kita menebarkan keberkahan untuk seluruh alam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.